Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di hari Jumat 18 Agustus 2023 ini diambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara jemaat Tuhan, sudahkah ibadahmu berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Sebuah pertanyaan yang penting untuk menjadi perenungan kita. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ucapan ini sangat lugas mengingatkan umat bahwa makna ibadah. Persembahkanlah tubuhmu, ini merupakan gambaran kegiatan olah anggota tubuh. Apapun yang dilakukan, yaitu semua aktivitas dalam kehidupan ini, artinya kapanpun, dimanapun, seluruh kegiatan adalah ibadah yang sejati. Bukan hanya hari Minggu di gereja. Gereja tidak boleh memonopoli ibadah. Ini adalah tempat umat berkumpul bersama yang merupakan bagian kecil dari ibadah yang sejati. Karena itu umat tak boleh menilai diri sudah beribadah, menyenangkan Tuhan hanya karena sudah ke gereja. Apalagi gereja dijadikan pusat penyucian dosa dengan doa, pujian, dan persembahan yang melimpah. Tuhan tidak tertarik dengan segudang kegiatan kerohanian umat. Dia memandang jauh ke dalam hati dan melihat tuntas semuanya dalam jalan kehidupan manusia. Tuhan menuntut ibadah yang sejati, bukan sekedar ritual keagamaan. Dia menetapkan standar quality dalam beribadah. Yakobus memberitahukan kepada kita bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ibadah yang sesungguhnya itu adalah tindakan kasih. Itulah yang Tuhan minta dalam renungan harian kita saat ini, yang mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kata kasih setia berasal dari kata hesed yang mengacu kepada kasih perjanjian yang kudus, kokoh dan setia. Israel mengaku sangat mengasihi Allah, tetapi seperti kabut pagi hari dan embun menguap dalam panas matahari. Demikian pula lah kasih mereka, karena kasih mereka dangkal dan mementingkan diri sendiri. Kita harus senantiasa menguji kasih kita kepada Allah dengan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus dan komitmen kita kepada hukumnya yang benar dan misinya di bumi, sehingga kita turut serta melakukan misi Tuhan itu. Ibadah yang sejati sangat jelas, yaitu ibadah ini tak dikurung oleh tembok gereja, melainkan hadir di semua lini kehidupan. Tak hanya kata benar dari mimbar gereja, melainkan hidup benar di dalam kesehariannya. Tak hanya persembahan atau persepuluhan, melainkan belas kasih kepada sesama yang membutuhkan. Tak hanya doa, tapi fakta hidup yang baik yang tak terbantahkan. Marilah mewujudkan ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau meminta kami di dalam hidup ini menunjukkan ibadah sejati dengan menunjukkan pola hidup yang baik, mengasihi setiap orang, dan menunjukkan kebaikan serta kebajikan sebagai anak Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami.
Ibadah kami tidak hanya hadir di gereja dan beribadah serta memberi persembahan, tetapi hidup kami adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah kita Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.